中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Xiao Yan melihat abu yang tersebar dengan angin secara acuh tak acuh, dan dengan lembut mengibaskan debu dari tangannya. Tidak ada sedikit pun riak dalam hatinya. Dia tahu bahwa Fen Lao sudah memiliki keinginan untuk membunuhnya 2 tahun lalu. Mengingat karakter Xiao Yan, dia paling takut membiarkan orang seperti itu yang memiliki sikap ganas terhadapnya untuk bertahan hidup di dunia ini. Fen Lao beruntung melarikan diri saat itu. Kali ini, bagaimanapun, dia tidak lagi memiliki keberuntungan seperti itu. Berikutnya seharusnya Han Feng. Sayap api batu giok hijau di punggung Xiao Yan perlahan-lahan mengepak. Tatapannya mengarah ke langit utara. Tempat itu adalah wilayah yang disebut Aliansi Hitam, di mana seniornya mendominasi atas tempat itu dan dengan santai menjadi tuan. Kamu telah hidup cukup baik selama 2 tahun ini. Tapi, segera, senyum gelap dan lebat berangsur-angsur muncul di wajah Xiao Yan saat dia mengingat rasa sakit menyiksa yang dia rasakan selama 2 tahun ini. Api hijau jade yang indah mengepak sedikit di belakangnya. Tubuh Xiao Yan dengan cepat bergerak lebih dekat ke tanah. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah bisa mendengar suara-suara pertumpahan darah di dalam benteng. Sosok Xiao Yan berdiri di udara dan melihat ke bawah dari sudut pandang yang tinggi dan menyapu seluruh arena. Pada saat ini, pertempuran yang sangat intens terjadi di seluruh benteng. Tempat dengan pertarungan paling intens secara alami adalah 2 medan pertempuran di tengah-tengah benteng pertahanan. Karakter utama ada Lin Yan, Ziyan, dan 2 ahli lainnya doang dari Aliansi Hitam. Tatapan Xiao Yan berhenti di medan pertempuran di mana kedua orang itu bertarung untuk sesaat sebelum dia memalingkannya. Meskipun Lin Yan hanya bisa berimbang dengan Douang lainnya, pertempuran Ziyan pada dasarnya adalah satu sisi. Gadis kecil ini mungkin kelihatan imut, tetapi kekuatan menakutkan yang dipegang tinjunya ketika diayunkan adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli Douang tidak berani meremehkan. Jika sebuah pukulan dilakukan untuk membuat kontak, seseorang setidaknya akan melukai otot dan tulang mereka bahkan jika lengan dan kaki mereka tidak patah di tempat. Oleh karena itu, ahli Douang yang bertarung dengannya hanya bisa menghindari kiri dan kanan untuk menghindari serangan Ziyan. Pada dasarnya dia sepenuhnya dirugikan. Dari kelihatannya, sepertinya dia akan benar-benar dikalahkan oleh tangan Ziyan dalam waktu singkat pada saat itu. Setelah ahli Douang itu dikalahkan, Ziyan akan dapat mengalihkan dirinya untuk membantu Lin Yan. Oleh karena itu, medan perang di sisi ini sudah memiliki kesimpulan yang terlupakan. Xiao Yan tidak perlu khawatir lagi. Tatapan Xiao Yan beralih ke medan pertempuran intens yang dipenuhi orang-orang di luar benteng. Dia merajut alisnya sedikit. Kali ini, pasukan dari Aliansi Hitam tidak hanya memiliki keunggulan numerik, tetapi masing-masing dan setiap dari mereka cukup kuat. Bahkan dengan kekuatan bawahan Xiao Li, mereka menemukan kesulitan untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, mereka menderita luka serius dalam beberapa tabrakan di mana mereka kalah jumlah oleh lawan-lawan mereka. Meskipun Xiao Li tak terbendung dengan mengandalkan kekuatan seorang Douang, jumlah orang-orang yang tak pernah berhenti dari Aliansi Hitam telah menyebabkannya jatuh ke dalam situasi di mana dia dikepung. Para anggota Pan Get sebenarnya semua tiba. Tatapan menyapu Xiao yang tiba-tiba berhenti pada beberapa figur manusia di benteng yang tidak mengenakan pakaian hitam. Dari penampilan wajah-wajah muda ini, mereka jelas elit akademi dalam yang telah mengikuti Xiao Yan keluar dari Pan Get. Dari yang terlihat dari situasi di medan perang,
Tampaknya itu karena kedatangan orang-orang dari Pangget yang menyebabkan awal yang agak mundur untuk menstabilkan. Meskipun demikian, bagaimanapun, kedua belah pihak telah mengalami kebuntuan. Pembunuhan skala besar seperti penggiling daging. Kedua pihak terus mendapatkan beberapa luka dan kematian. Suara membunuh dan jeritan sengsara bercampur bersama sebelum melayang ke awan. Bahkan bisa samar-samar mendengarnya di luar gunung. Sebaiknya konfrontasi tanpa arti ini berakhir sesegera mungkin. Xiao Yan mengerutkan kening dengan penuh perhatian. Tubuhnya melintas dan bergegas ke bagian luar benteng. Dia berteriak dengan suara dalam, Fan Lao sudah meninggal. Apakah Anda semua masih berani tinggal di tempat ini? Teriakan itu seperti guntur tiba-tiba yang bergulir tanpa henti di langit. Itu bahkan menyebabkan gema bergema di seluruh pegunungan. Pertempuran yang sangat intens akhirnya secara bertahap mereda setelah teriakan Xiao Yan terdengar. Nutatapan merendahkan berbalik ke arah langit. Orang-orang dari benteng itu memiliki wajah penuh sukacita sementara pasukan dari Aliansi Hitam di luar menunjukkan wajah panik. Fan Lao adalah orang terkuat di unit ini. Kematiannya merupakan pukulan besar bagi moral orang-orang ini. Semua orang jangan percaya padanya. Pemimpin sekte adalah elit Du Huang. Bagaimana dia bisa mati di tangan anak pohon ini? Seruan nyaring tiba-tiba terdengar seperti semua orang dari Aliansi Hitam merasa gelisah di dalam hati mereka. Sejumlah besar suara terdengar dalam kesepakatan. Dari cara mereka berbicara kepada Fan Lao, sepertinya mereka adalah anggota dari darah sekte. Pasukan dari Aliansi Hitam secara bertahap menjadi tenang setelah mendengar seruan nyaring oleh para anggota darah sekte. Mereka segera mengalihkan tatapan sengit mereka ke arah bagian dalam benteng. Senjata tajam di tangan mereka dibangkitkan dan benar-benar menjadi sedikit bersemangat untuk bertempur. Wajah Xiao yang sedikit tenggelam ketika dia melihat reaksi dari pasukan Aliansi Hitam. Dia mengepakkan sayap di punggungnya dan dia secara mengejutkan berada di atas pilar kayu di bagian paling luar dari tembok pertahanan pada waktu berikutnya dia muncul. Dia membalik tangannya dan api tak terlihat meringkuk. Suara yang tidak membawa sedikit emosi perlahan terdengar di area ini. Jika Anda tidak ingin kehilangan hidup Anda harus pergi sesegera mungkin. Pulanglah dan beritahu Han Feng bahwa aku, Xiao Yan, telah mengambil hidup Fan Lao. Selanjutnya, giliran dia. Xiao Yan? Dia adalah Xiao Yan yang telah mengalahkan pengobatan Kaisar Han Feng saat itu? Pasukan dari Aliansi Hitam di seluruh gunung memancarkan gelombang teriakan kaget ketika mereka mendengar Xiao Yan menyebutkan namanya. Nama Xiao Yan sudah menjadi sesuatu yang dikenal oleh semua orang di dalam wilayah Black Corner. Hasil dari pertempuran besar itu 2 tahun lalu adalah sesuatu yang bahkan orang-orang ini yang menjilat darah dari pisau mereka dan merampas daging manusia sepanjang hari untuk merasa sangat terkejut. Pasukan dari daerah Black Corner yang sekali lagi menjadi bersemangat untuk bertempur, merasakan beberapa api sengit mereka padam setelah mendengar nama ini yang mengandung sedikit berat di dalam wilayah Black Corner. Mereka saling memandang dan tidak berani menyerang ke depan. Semua orang, jangan dengarkan dia berbicara omong kosong. Xiao Yan dibunuh oleh Heavenly Flame di Akademi Jianan saat itu. Bagaimana dia masih ada di dunia ini? Semua orang, cepat dan hancurkan benteng pertahanan. Kepala aliansi akan memiliki hadiah yang kaya yang menunggu kami saat kami kembali. Ada seruan nyaring lagi yang menyalakan memadukan ketika semua orang dari Aliansi Hitam tidak bisa mengambil keputusan. Mendengar bahwa kepala aliansi akan menghargai mereka, nafas orang-orang yang masih ragu menjadi kasar dan berat. Mereka jelas mengerti betapa berharganya imbalan Han Feng. Membunuh! Pasukan dari Aliansi Hitam yang memperlakukan membunuh orang-orang seperti makan makanan
akhirnya tidak dapat menahan lebih lama di bawah daya pikat imbalan yang kaya ini. Oleh karena itu, tubuh mereka datang dari segala arah saat mereka menyerbu ke arah benteng seperti torrent sambil membawa teriakan membunuh. Mencari kematian Anda sendiri. Xiao Yan akhirnya berhenti membuang napas saat dia mengamati pasukan aliansi hitam yang masih tidak terdesak. Dia tertawa dingin sebelum perlahan menutup matanya. Api tak terlihat di tangannya memancarkan gelombang riak yang sulit ditemukan. Tokoh-tokoh manusia datang mengerumuni secara eksplosif dari semua arah. Namun, tubuh mereka tiba-tiba menegang saat memasuki radius 50 meter dari Xiao Yan. Wajah mereka memerah. Bahkan kepala mereka memancarkan kabut putih yang meringkuk. Bang bang bang. Fluktuasi api tak terlihat dalam tangan Xiao Yan menjadi semakin intens. Segera, tubuh sosok manusia, aliansi hitam, yang telah dibebankan tepat di depan, anehnya berubah menjadi sekelompok api. Seluruh tubuhnya berubah menjadi tumpukan abu pada saat itu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Bang! 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 Yang lainnya terdengar cepat diikuti satu demi satu tidak lama setelah suara rendah pertama yang dalam muncul. Setiap kali suara rendah terdengar, pasukan dari aliansi hitam yang tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh, anehnya akan berubah menjadi orang yang menyala. Akhirnya, mereka akan meletus menjadi abu yang menyebar ke seluruh tanah dengan. Setelah ledakan yang aneh, rendah, dalam ini terdengar 20 hingga 30 kali. Pasukan aliansi hitam yang wajahnya dipenuhi dengan aura membunuh dan keganasan akhirnya merasakan ketakutan. Tatapan mereka menyapu seluruh tempat, takut bahwa orang berikutnya yang akan berubah menjadi orang yang terbakar adalah dirinya sendiri atau orang di sampingnya. Seluruh area, apakah itu di dalam atau di luar benteng, telah menjadi tenang di bawah situasi aneh di mana seseorang akan meledak menjadi abu tanpa peringatan sebelumnya. Banyak tatapan yang mengandung keterkejutan dan teror berkumpul ke pemuda berjubah hitam yang berdiri di tiang kayu di pintu masuk benteng dengan mata tertutup. Tubuh manusia yang tiba-tiba terbakar satu demi satu jelas merupakan pekerjaannya. Anak kecil ini, serangan ini sedikit terlalu mengerikan. Xiao Li dengan lembut menghirup udara dingin. Teknik pembunuhan ini, yang membunuh tanpa ada yang menyadari bagaimana, adalah sesuatu yang menyebabkan dia merasa kedinginan di dalam hatinya. Xiao Yan membuka mata yang dingin dan acuh tak acuh setelah muncul untuk merasakan fokus dari seluruh tempat. Kilatan dingin samar melintas tatapannya saat dia menatap pasukan dari aliansi hitam yang sekaku papan. Bang bang bang. Tubuh seorang pria yang mengenakan jubah berdarah tiba-tiba bergetar ketika tatapan Xiao Yan menoleh. Wajahnya langsung memerah dan nyala api keluar dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya aneh berubah menjadi tumpukan abu di tengah suara rendah dan dalam. Kaki pasukan dari aliansi hitam bergetar berulang kali saat mereka mengamati pria yang telah berubah menjadi abu tanpa ada peringatan sebelumnya. Kemampuan semacam ini yang bisa membunuh seseorang tanpa menggerakkan tangannya benar-benar terlalu menakutkan. Bang bang bang. Suara rendah lain yang dalam muncul. Seorang tokoh manusia berjubah berdarah juga dibakar secara aneh. Pada saat ini, beberapa orang akhirnya menyadari bahwa orang-orang yang dibakar itu sepertinya adalah orang-orang dari darah sekte. Orang-orang ini adalah orang-orang yang berteriak paling keras di antara mereka yang telah menyalakan sekring tadi. Wajah Xiao Yan adalah tanpa ekspresi. Dia tidak peduli tentang perasaan menekan bahwa kematian aneh ini dibawa ke semua orang. Matanya yang dingin perlahan bergerak ke segala arah. Ada satu orang yang berubah menjadi api setiap kali tatapannya berhenti selama lebih dari beberapa detik. Jantung setiap orang berdegup kencang di bawah suara genderang yang tampaknya menekan ini. Sesaat kemudian, akhirnya ada beberapa orang yang tidak bisa menahan tekanan kematian seperti itu. Setelah memancarkan teriakan gila,
Mereka berbalik dan dengan sedih melarikan diri ke hutan. Saat orang pertama berbalik dan melarikan diri dengan liar, itu segera memicu efek berantai di seluruh pegunungan. Oleh karena itu, pasukan dari Aliansi Hitam yang telah disiapkan untuk menghancurkan benteng pertahanan setelah dipikat oleh imbalan yang kaya, mulai melarikan diri dengan kekalahan. Tidak ada yang bisa tetap tenang di wajah tubuh manusia yang sedang dibakar secara aneh. Kemampuan spesial dari Fallen Heart Flame dalam mengendalikan api hati seseorang adalah sesuatu yang sulit untuk dicegah. Ini jelas fenomena supranatural di mata mereka yang tidak yakin dengan alasan sebenarnya. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia menyaksikan unit panik besar melarikan diri ke hutan tanpa memilih rute mereka. Api tak terlihat di tangannya juga perlahan menghilang. Dia membalikkan kepalanya dan melihat Xiao Li yang agak tertegun di atas dinding yang mengelilingi benteng. Dia tidak bisa menahan senyum. Dingin sebelumnya telah hilang sama sekali. Melihat Xiao yang tersenyum, orang-orang di dinding yang tubuhnya masih terasa dingin, akhirnya pulih. Ketika mereka melihat unit besar dari Aliansi Hitam berhamburan dalam kekalahan, gemuruh seperti guntur segera bergema di seluruh benteng. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.